Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, jurusan D3 Keperawatan ya Bu. Sebelumnya kalau boleh tahu ini saya berbicara dengan Ibu siapa ya Bu? Ibu Rahma, Ibu Rahma. Ibu usianya berapa Ibu? 27 tahun. Kalau tidak salah Ibu sudah mempunyai anak ya Bu? Iya, udah satu. Usianya berapa Ibu? 3 tahun. 3 tahun ya Bu. Nah, di sini saya akan melakukan promosi kesehatan ya Bu tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang bagi bayi dan balita. Kebetulan Ibu kan sudah punya anak balita ya Bu. Iya. Jadi ini pas nih gitu Bu. Terus nanti saya akan menjelaskan tujuan saya di sini. Lalu ini saya sudah sediakan medianya berupa slide ya Bu. Ibu jadi bisa melihatnya di sini juga. Untuk waktunya sekitar 20 menitan lah Bu. Terus nanti juga di akhir saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti atau belum? Ya, untuk tujuannya sekarang saya jelaskan dulu tujuannya ya Bu. Tujuan saya melakukan penyuluhan ini supaya Ibu tahu kan tadi sudah saya bilang, supaya Ibu tak mengetahui betapa pentingnya memantau anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Terus nanti untuk tujuan khususnya ini jadi Ibu bisa tahu pengertian tumbuh kembang, prinsipnya, ciri-ciri semuanya yang ada di sini ya Bu. Nah, bisa dilihat. Untuk metodenya nanti kita tanya jawab ya Bu. Nah, baik Ibu, sekarang langsung saja ya Bu. Sebelum kita tahu seberapa pentingnya tumbuh dan kembang anak itu, kita harus tahu dulu nih tumbuh itu apa, berkembang itu apa ya kan Bu. Nah, untuk tumbuh sendiri menurut Wong di sini sudah dijelaskan ya Bu. Tumbuh adalah bertambahnya ukuran tubuh anak menjadi lebih besar, tinggi, berat. Ya, di sini ada. Nah, jadi kalau gini Bu, kalau misalnya simpelnya tuh tumbuh tuh bisa diukur, sedangkan berkembang itu nggak bisa diukur. Nanti ada ciri-cirinya bagaimana. Jadi kalau misalnya tumbuh tuh kayak anak misalnya umur 10 tahun beratnya 12 kilo. Pas naik umur 11 tahun beratnya jadi 15 kilo, berarti itu bertumbuh. Sedangkan berkembang itu bagaimana proses berpikir anaknya sendiri. Terus di sini ada prinsip tumbuh kembang ya Bu. Jadi proses tumbuh kembang itu sangat bergantung kepada aspek susunan saraf si anak untuk menjadi semakin sempurna Bu. Nah, jadi harus diperhatikan nih dari mulai bayi sampai balita itu harus benar-benar diperhatikan bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya supaya si anaknya tuh saraf-sarafnya tuh emang terbentuknya lebih sempurna. Terus nih yang kedua ada proses tumbuh kembang itu untuk mencapai kematangan si anaknya. Terus yang ketiga proses tumbuh kembang itu memiliki pola khas ya Bu. Nih mulai dari kepala hingga ke seluruh bagian tubuh, juga mulai dari kemampuan yang sederhana hingga mencapai kemampuan yang lebih kompleks. Nah, langsung lanjut. Nah, ini dia ciri-ciri pertumbuhan. Yang pertama, untuk ciri-ciri pertumbuhan yang pertama terjadi perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik Bu. Kayak tadi saya bilang. Lanjut ke ciri-ciri ya Bu. Di sini ciri-ciri. Yang pertama ciri-ciri pertumbuhan. Terjadinya perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik. Contohnya misalnya pada bayi tumbuh gigi susu, makin besar tuh kan makin gak ada giginya, makin jadi gigi yang sebenarnya. Nah, itu ciri-ciri pertumbuhan Bu. Terus yang kedua, terjadi perubahan proporsi fisik mulai dari masa konsepsi sampai dewasa. Misalnya tingginya jadi naik kelihatan lah ya dari anak bayi sampai bisa tinggi. Nah, harus benar-benar diperhatikan dari mulai nutrisi segala rupanya supaya nanti segala macamnya, jadi supaya nanti pas tumbuh tuh anak itu terbentuk dengan sempurna. Terus yang ketiga ada hilangnya ciri-ciri lama selama masa pertumbuhan. Kayak bayi yang tadi saya bilang, kalau misalnya pertamanya gigi susu, nah nanti tumbuh lagi kan gigi yang biasanya, terus yang gigi susunya hilang kayak gitu. Terus ada ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan. Itu untuk pertumbuhan. Selanjutnya untuk ciri-ciri perkembangan Bu. Untuk ciri-ciri perkembangan itu selalu melibatkan proses perkembangan yang diikuti dari perubahan fungsi. Terus dari pemikiran juga
seperti perkembangan sistem reproduksi akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin. Jadi fungsinya tuh kayak dipakai kalau misalnya berkembang itu. Terus yang kedua ada pola konstan dengan hukum tetap dari kepala menuju kaudal atau dari proksimal ke distal. Lalu selanjutnya ada tahapan yang sederhana menuju hal yang sempurna. Kayak anak kecil nih, biasanya kalau masih kecil kan pikirannya tuh pengen main terus ya, main sama teman-temannya. Kalau misalnya udah bertumbuh nih, udah berkembang pikirannya udah berkembang, pasti mikir, jadinya tuh nggak selalu melulu main, bisa ngebagi waktunya kayak gitu, Bu. Iya. Jadi penting banget nih, apa namanya tuh, pemantauan tumbuh kembang anak itu, supaya jadi itu tuh sebagai penentu si kecil untuk bisa sehat dan sempurna, daya baik fisik, pemikirannya, segalanya. Jadi benar-benar harus dipantau dari masih bayi, Bu. Nah, Ibu kan punya anak balita umur 3 tahunan ya, Bu? Iya. Nah, di sini udah dijelaskan ada pemantauan tumbuh kembang dari mulai bayi usia 0 sampai 30 hari. Ini harus dilakukan kayak gimana nih, kalau misalnya bayi 0 sampai 30 hari harus bisa menghisap ASI dengan baik. Nanti kalau misalnya nggak bisa tuh harus ibu yang rangsang. Kalau misalnya anak nggak bisa di umur segini nih, belum bisa apa, ibu yang rangsang. Kayak misalnya belum bisa jalan, ibu kan yang ngajarin jalannya. Kalau masih nggak bisa, harus segera dilakukan ini pemeriksaan ke petugas kesehatan yang lebih mengerti ya, Bu. Nih untuk bayi anak ibu tuh ada usia 2 sampai 3 tahun nih. Pemantauan perkembangan pada usia 3 tahun, anak harus sudah dapat berdiri ya, Bu. Anak ibu sudah bisa berdiri, Bu? Sudah. Alhamdulillah ya, Bu. Jadi harus sudah bisa berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan, sedikitnya 2 kali hitungan. Terus harus bisa meniru garis lurus. Terus ini juga ada harus menyatakan keinginannya. Udah bawel ya biasanya anak Iya. umur 3 tahun pasti udah bawel banget ya, Bu. Iya banget. Iya, nah jadi harusnya kayak gitu. Nah kalau misalnya ada anak yang pendiam nih, harus dirangsang sama mamanya gitu. Jadi harus ditanya-tanya biar anaknya tuh aktif, gak pendiam gitu. Terus ada juga nih, jadi nih bisa juga melepaskan pakaiannya sendiri untuk anak 3 tahun. Jadi harus bisa ada keinginan untuk melepaskan pakaiannya sendiri. Nah kalau misalnya tidak bisa si anak melakukan semua yang ada di atas ini, bisa sama ibu dikasih stimulus sesering mungkin. Terus kalau masih dalam 1 bulan tidak ada perubahan, bisa langsung ke petugas kesehatan. Jadi jadi kayak gitu, Bu. Intinya ya penting banget ya, Bu, supaya itu tuh kayak buat penentu masa depan si anak tuh mau kayak gimana nih. Nah Ibu nih, saya kan sudah menjelaskan semuanya tadi dari awal, dari mulai pengertian, terus ciri-ciri. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Saya harap Ibu tahu sih, pasti udah tahu sih. Nih yang pertama saya akan menanyakan, tadi saya bilang penting kan pemantauan tumbuh kembang bayi itu. Jadi bisa Ibu jelaskan gimana, kenapa pentingnya itu? Jadi pertumbuhan dan perkembangan anak pun menjadi salah satu penentu si kecil untuk bisa sehat dan pintar ya. Ya betul, jadi itu tuh penting banget ya, Bu, untuk penentu si kecil bisa sehat dan pintar. Jadi harus benar-benar diasuh dari bayi banget, gak pas udah gede baru diatur, susah banget kalau misalnya udah gede ya, Bu. Terus saya juga ingin menanyakan kepada Ibu ciri-ciri pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu kayak yang bisa diukur gitu ya, Neng. Seperti tumbuh tingginya, terus berat badannya gitu kan? Ya betul. Terus kalau ciri-ciri perkembangan Ibu? Kalau perkembangan lebih ke pola pikir si dede kan? Ya seperti itu. Alhamdulillah Ibu. Berarti Ibu sudah sedikitnya paham ya, Bu, apa itu tumbuh dan berkembang, dan kenapa penting banget merhatiin si anak buat tumbuh dan berkembang, karena emang itu tuh emang penentu banget gitu, Bu. Jadi emang Ibu tuh harus bener-bener mantau gimana pertumbuhan dan perkembangan si anak. Jadi saya harap setelah saya berbicara kepada Ibu seperti ini, nanti Ibu bisa lebih memantau anak Ibu, bagaimana perkembangannya, bagaimana pertumbuhannya. Terus jadi jika tidak
tidak sesuai dengan tadi yang saya jelaskan, bisa ibu stimulus. Kalau misalnya masih belum bisa, ibu bisa langsung ke petugas kesehatan, karena ini tuh emang penting banget bu buat penentu gitu ya bu. Iya. Jangan sampai udah gede kan udah gak bisa diatur anaknya ya Iya, bu, susah agak susah. jadinya. Baik ibu, kalau begitu saya sudah selesai menjelaskannya. Ibu juga sepertinya sudah sedikit paham ya bu mengenai pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Diharapkan ibu bisa menerapkannya ya bu, karena ini memang benar-benar penting banget sih buat si anak kedepannya. Kalau begitu saya pamit dulu ya bu. Terima kasih untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali bu. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Neng. Iya, masalah.